Shalom, salam jumpa lagi saudara. Apa kabar? Pasti baik-baik saja di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di channel Teologi Awam, belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Mohon maaf saudara, hari ini agak ketularan flu. Firman Tuhan yang kita baca hari ini di Yesaya 53. Yesaya pasal 53. Mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur kasih karunia penyertaan-Mu. Terima kasih atas sampai hari ini berkat-berkat-Mu dan perlindungan-Mu bagi kami semua. Sekarang ya Tuhan, kami mau menyediakan waktu untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya bersama. Tutup bungkus kami semua saudara Yesus Kristus, tutup bungkus tubuh jiwa dan roh kami, tutup bungkus bawah sadar kami, tutup bungkus tempat kami di mana kami mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengundang Roh-Mu yang kudus untuk hadir dan mengajar kami tentang rema yang benar di dalam firman-Mu yang kami baca hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami membaca firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, haleluya. Amin. Yesaya 53. Yesaya pasal 53. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya. Sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Karena bab itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan.
yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca tuntunan renungan di renunganharian.net 14 September 2022. Ketika tidak dihargai. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ayat 2. Apakah Anda merasa kurang berharga? Orang cenderung memandang remeh Anda. Anda cemburu dan menganggap orang lain memiliki lebih banyak kelebihan? Atau marah kepada Tuhan karena merasa kurang beruntung? Merasa Tuhan tidak sayang Anda? Saatnya mengalihkan pandangan Anda kepada Kristus. Nabi Yesaya menggambarkan penampilan Kristus jauh sebelum kelahirannya di bumi. Sebagai manusia, Kristus tidak memiliki daya tarik. Ia bukan orang yang tampan, dirinya tidak diinginkan. Ia dihindari, bahkan ditolak dan direndahkan. Hidupnya penuh dengan penderitaan, sedemikian sehingga orang mengira ia terkena kutukan. Sebenarnya ia sedang menanggung penderitaan kita. Penderitaan karena dosa, sedangkan ia sendiri kudus tanpa dosa. Padahal Yesus adalah Allah. Filipi 2 ayat 6-7. Yang berinkarnasi menjadi manusia. Oleh kerelaannya menanggung dosa umat manusia inilah, Kristus mati di atas kayu salib. Tapi Kristus bangkit dari kematian dan Allah sangat memuliakan dia. Ketika Anda merasa diri tidak dihargai, bahkan ditolak dan direndahkan, yakinlah bahwa Anda tidak sendirian. Yesus memahami perasaan terhina dan kesepian itu. Ia mengasihi Anda. Juga menghargai Anda sedemikian tinggi dengan mengangkat Anda yang percaya kepadanya sebagai anaknya. Lebih dari itu, ia menanggung beban Anda. Saatnya nanti kita juga akan dimuliakan. Jika kita hidup menurut kehendaknya, dan itu tidak bergantung pada penghargaan manusia, melainkan oleh kasih karunia Kristus kepada kita. Kita bisa dihina di bumi, tapi oleh kasih Kristus kita akan dimuliakan Bapa Surgawi ketika berjumpa muka dengannya. Amin. Jadi, pasal yang kita baca ini adalah nubuatan tentang kedatangan Kristus di dunia ini. Penggambarannya sangat persis, kalau bahasa Jawanya plek kata plek. Penggambarannya sangat persis, detail, ya. Sangat tidak mengenakkan buat kita yang membaca, apalagi yang mengalaminya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, dihina, direndahkan, tidak dihargai, disepelekan, apalagi banyak. Kita nggak ganteng, kita nggak kurus, nggak langsing, kita nggak kaya, apalagi. Sebutkan semua itu. Tuhan Yesus sudah mengalaminya. Penghinaan, penganiayaan, tidak diterima. Dianggap remeh, dianggap sesat, ya. Padahal status Tuhan Yesus itu juga adalah rabi, karena dia belajar firman Allah karena tradisi Yahudi. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus muncul kembali umur 30 dan melaksanakan 3 tahun tugasnya hingga mati di kayu salib. Itu tidak dilihat oleh mereka, buru-buru. Yang dilihat cuma kesalahan. Manusia akan selalu
cuman melihat kesalahan. Manusia tidak pernah melihat kelebihan sesamanya. Karena itu haram buat mereka. Karena manusia akan selalu, karena diajari sejak awal manusia bersaing. Salah satu persaingan adalah menghina, merendahkan. Agar tidak ada pesaing. Agar lebih sedikit pesaing. Bahkan untuk yang lebih kaya, lebih hebat, kita selalu berkata, tunggu waktunya. Nah, aku akan mengalahkan kau di sinetron-sinetron. Tidak ada yang namanya kita menerima, kita saling bertumbuh bersama. Meskipun manusia makhluk sosial, tapi mereka juga dalam makhluk yang berkompetisi. Jadi, apakah Anda sudah merasa paling dizolimi? Apakah Anda sudah merasa paling menderita? Apakah sudah merasa paling sendirian di muka bumi ini? Tidak ada harapan? Pandanglah pada Kristus. Pandanglah pada Tuhan Yesus. Dia sudah mengalami yang lebih buruk daripada apa yang Anda alami saat ini. Dia sudah mengalami berkali-kali lebih buruk. Tidak berdosa, menanggung dosa seisi dunia ini. Semua manusia. Kudus, tapi terlihat penuh kutukan karena menanggung dosa manusia. Kurang apa coba? Tuhan tidak menanggung dosanya sendiri. Tuhan tidak menanggung dosa 1-2 orang. Cukuplah 10 orang aja lah. Jangan banyak-banyak. Tidak. Dia menanggung dosa kita semua. Dia menanggung dosa seisi dunia. Ya, kok bisa ada manusia menanggung dosa? Karena Tuhan Yesus 100% manusia, 100% Allah. Dia adalah inkarnasi Allah, turun menjadi manusia di muka bumi. Duh, Allah kok jadi manusia itu piye? Bagaimana ceritanya? Yang bertanya itu adalah merendahkan hakikat Allah. Dia bisa menciptakan langit dan bumi, dia bisa menciptakan manusia. Apa susahnya dia inkarnasi menjadi manusia? Allah ada di mana-mana. Allah tidak cuma hadir di 1-2 tempat, tidak. Dia omnipresent. Ya di sana, ya di sini, ya di situ. Berarti Allah itu banyak dong. Makin ngawur aja. Ya, jangan samakan Allah dengan manusia seperti kita yang terbatas. Yang kedua apa? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga gampang banget untuk inkarnasi. Istilahnya, kalau orang biasa itu bilang, nyamarlah. Ya, itu terlalu sederhana. Artinya, tidak perlu Allah yang Maha Kuasa menurunkan dirinya. Dia hanya berfirman, kalimatnya keluar dan menjadi inkarnasi. Firman Tuhan menjadi manusia. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Masih ngeyel, masih nggak percaya? Coba Anda cari sendiri. Tuhan Yesus dengan hati dan pikiran yang benar, dengan fokus yang benar, bukan fokus mencari kesalahan. Ya, kalau memang itu tidak berkenan, ya sudah. Buat kita semua, orang-orang Kristen yang percaya pada Tuhan, yang sedang ada di bawah, bahkan mungkin di bawah tanah, alias nasibnya delosor, susah, hina, tidak ada masa depan. Pandanglah Tuhan Yesus. Cari Tuhan. Jangan mencari yang lain, karena yang lain tidak akan menyelesaikan masalah Anda. Yang lain hanya ngeribeti saja. Jadi saudara, firman hari ini
sekiranya bisa menguatkan kita menghadapi masalah hidup kita, menguatkan kita menghadapi segala persoalan hidup kita. Karena Tuhan Maha Pencipta. Dia menciptakan langit dan bumi, apalagi cuma menyelesaikan masalah kita. Simple. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Pujian syukur hormat kemuliaan hanya bagimu ya Allah. Ucap syukur Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami baca tentang Nabi Yesaya yang menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini. Dengan penuh sengsara, dengan penuh kesakitan yang tak pernah kita bayangkan sebagai manusia, Tuhan. Bapa, kami sadar masalah kami tidak lebih daripada apa yang pernah Engkau alami. Karena itu kami boleh belajar untuk memandang Engkau dalam setiap masalah yang kami hadapi. Karena Tuhan sudah berpengalaman untuk hal-hal seperti itu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Setiap masalah kami akan belajar untuk memandang Tuhan Yesus. Setiap masalah kami akan belajar untuk menyerahkan pada Tuhan Yesus. Mengandalkan Tuhan lebih baik daripada mengandalkan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, berdoa buat kondisi kami semua masing-masing. Kalau sakit seperti hamba, jikalau sedang susahan, jikalau sedang menghadapi banyak masalah, direndahkan, dihina dan lain sebagainya, Tuhan tolong. Ulurkan tangan-Mu, ulurkan berkat dan kasih karunia-Mu. Yang mengucap syukur, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami semua. Di dalam cuaca yang tidak bersahabat dan berkembang biaknya virus-virus flu, Bapa yang berada di dalam surga, yang mengucap syukur, terima kasih. Kami serahkan sebanyak hari di dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami semua kuasa darah Yesus Kristus. Tutup bungkus tubuh jiwa dan roh kami. Tutup bungkus selama saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Inilah kami ke dalam tangan-Mu kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya saudara-saudara. Bila firman Tuhan dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kita, terpujilah Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa esok hari.